أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulikal karim. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tema lebaran. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lis-shaimin farhatan inda iftar wa farhatan inda lika irab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lebaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan adalah perayaan atau pelaksanaan hari raya oleh umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal yang kita kenal dengan Idul Fitri. Idul Fitri dari kata-kata Id artinya kembali, fitrah yang dari asal katanya adalah iftar, yaitu berbuka. Jadi 1 bulan lamanya kita melaksanakan puasa, kemudian Idul Fitri kembali berbuka. 1 bulan kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, menahan lapar dan dahaga, kemudian pada Idul Fitri kita dibolehkan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala kembali untuk berbuka. Kemudian dalam bahasan tentang lebaran tentunya kita kembali merujuk kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan lebaran? Yang pertama yaitu mandi terlebih dahulu ketika akan berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri dan berpakaian yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW memiliki pakaian khusus ketika akan melaksanakan sholat Id dan sholat Jumat. Kemudian yang kedua disunnahkan untuk berbuka, makan makanan. Jadi berbeda ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Ketika Idul Adha yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Tetapi Idul Fitri berbukanya yaitu sebelum berangkat melaksanakan sholat Id kita makan makanan itu. Menyatakan bahwa pada hari itu kita tidak berpuasa lagi. Kemudian untuk mendatangi tanah lapangan tempat kita sholat itu dianjurkan untuk berbeda jalan, berangkat dan pulangnya agar apa? Agar kita banyak menjumpai saudara-saudara muslim kita. Kemudian selanjutnya ketika berjalan untuk menuju tanah lapang kita disunnahkan untuk membaca takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan Idul Fitri. Di antaranya para sahabat itu saling mengucapkan tahniah, saling mengucapkan selamat. Yang mungkin sampai sekarang ini ada taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Walaupun ketika dirujuk itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama membahas tentang Idul Fitri? Bagaimana ungkapan laisa Idul Fitri liman libasul jadid? Bukanlah beridul fitri itu bagi orang yang memakai pakaian baru. Walakin akan tetapi Idul Fitri liman imanuhu yazid, yaitu orang yang yang dikatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah, yaitu orang yang imannya bertambah. Karena telah dilatih, telah digembleng pada bulan suci Ramadan kita meningkatkan iman sebagaimana tujuan daripada bulan suci Ramadan itu sendiri, la'allakum tattaqun. Nah, itulah yang dikatakan fitrah. Tapi apa yang kita lihat malah ketika Idul Fitri banyak di antara kita yang malah terjebak kepada kemaksiatan, kembali kepada kemaksiatan. Kemudian berbicara masalah lebaran, kita merujuk kepada Sayyidina Ali ketika ditanya kapan itu lebaran. Jawaban Sayyidina Ali sungguh mengagumkan. Bagi kami atau bagi saya lebaran itu adalah setiap hari. Al-an lana Id wa ghadan lana Id. Dan bagi kami setiap hari adalah lebaran. Hari ini lebaran, kemarin lebaran, besok juga lebaran. Apa yang dimaksud oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Lebaran adalah bagi orang yang mampu meninggalkan maksiat kepada Allah. Itulah yang dimaksud lebaran oleh Sayyidina Ali. Sebagai manifestasi daripada pelaksanaan ibadah puasa kita, menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu, menahan semuanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebarannya yaitu kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu riwayat lagi dari Ibnu Rafi'i radhiyallahu anhu tentang bagaimana sahabat Ali melaksanakan lebaran. Ketika hari terakhir di bulan suci Ramadan, sahabat Ali dan keluarganya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan anak-anaknya menyiapkan makanan. Bahkan diriwayatkan itu
3 karung gandum dan 2 karung kurma. Dibagi-bagikan di akhir Ramadan, dibagi-bagikan kepada fakir miskin, orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak punya, fuqara al-masakin. Orang-orang miskin yang tidak punya dibagikan semua. Kemudian pada esok harinya setelah melaksanakan salat Idul Fitri, sahabat Ibnu Rafi ini ingin mengunjungi kediaman sahabat Ali. Tapi apa yang disaksikan oleh Ibnu Rafi ketika melihat kepada keluarga Sayyidina Ali, mereka makan makanan yang sederhana, gandum yang tanpa mentega, bahkan gandum yang sisa, bahkan gandum yang basi. Bahkan kabar ini pun sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyaksikan. Rasulullah SAW sampai menitikkan air mata. Bahkan Rasulullah SAW sambil bergumam, Allahumma shadu, Allahumma shadu. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah ya Allah. Keluargaku mampu membagikan makanan kepada fakir miskin, sementara mereka sendiri menahan diri, bahkan mereka sendiri merasakan tidak enaknya makanan. Sementara orang fakir miskin makan makanan yang sudah disuguhkan, yang dibagikan oleh Sayyidina Ali. Maka ketika itu, kejadian itu, Ananda Rasulullah SAW, Fatimah pun mendekat ke Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, tempatmu surga nak, tempatmu surga. Ini apa hadirin? Ini adalah perilaku yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita ini mempunyai kepekaan sosial sebagai manifestasi daripada pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Kita punya kepekaan sosial, kita mampu berbagi kepada kaum papa, kepada kaum miskin, dan kita sendiri bisa merasakan sebagai mana praktek dari puasa itu sendiri. Kita menahan, merasakan bagaimana orang lapar, bagaimana orang haus, bagaimana orang tidak berpunya. Bukan malah sebaliknya, kita malah di bulan di waktu Lebaran kita menunjukkan semua kehebatan kita, semua apa yang kita punya. Nah, ini justru kontradiktif dengan tujuan kita berpuasa itu sendiri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian bagaimana sunnahnya sahabat, yaitu saling memberikan tahniah, saling mengucapkan ucapan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Akhirul kalam, apabila ada baiknya semoga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya, itu kurangnya saya dalam amal agama. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.